Oke, welcome back to my channel. Semoga sehat dan sukses terus buat kalian semua yang sudah subscribe dan like video ini. Oke, kali ini saya mau sharing terkait apa itu IDO atau Initial Decentralized Offering ya, atau Initial Dex Offering lah ya, banyak yang bilang seperti itu. Nah, berbeda dengan ICO dan IEO ya. Kalau saya langsung saja nih teman-teman ya, kalau IDO itu biasanya rata-rata dilakukan oleh koin-koin atau project-project yang mempunyai DEX ya. Contohnya seperti PancakeSwap ya, Uniswap, apalagi nih, banyak lah project-project yang punya DEX ya. Jadi mereka itu membuka IDO ya, open IDO. Setelah selesai masa IDO ya, dia sudah pasti di listing. Kenapa sudah pasti di listing? Karena dia akan listing pertama di DEX-nya ya. Jadi ketika kita cari atau mungkin di swap-nya. Jadi ketika kita ikut IDO nih ya kan, kita lihat dulu project-nya. Oh, ini swap ya. Jadi ketika contoh sebulan masa IDO. Selesai IDO, kita langsung bisa menjual token tersebut atau project tersebut di swap-nya mereka ya. Contoh ya yang sempat lakukan itu PancakeSwap ya, Uniswap ya, apalagi intinya swap-swap lah, intinya DEX ya. Biasanya mereka punya koin tuan rumah ya, mereka IDO kan. Dan menurut saya ya lebih lebih bagus ya. Makanya orang tuh sudah mulai meninggalkan ICO. Orang tuh sudah lebih minat IDO atau enggak IEO. Soalnya kalau IEO ya, Initial Exchange Offering ya, IEO sudah pasti di listing di exchange tersebut ya kan, karena kalau IEO kan kita tahu launchpad ya. Kalau kita berbicara ICO, Initial Coin Offering, dia masih masih pre-sale ya di webnya mereka, kira-kira seperti itu ya. Belum tentu juga akan di listing ya, ada tapi 40% saja, 60% rata-rata mereka melisting ya. Sedangkan IDO atau Initial Decentralized Offering atau IDO ini teman-teman, ini ya sudah pasti karena selesai IDO, selesai masa IDO mereka uh, listing langsung di DEX-nya mereka. Jadi simple untuk tahu antara ketiga istilah ini ya, ICO, IEO sama IDO, kira-kira seperti itu. Menurut kalian gimana nih, mana yang lebih aman ya? Kalau dari saya dulu nih, saya rasa yang paling aman adalah IEO atau Initial Exchange Offering ya. Kedua yang aman boleh lah ya, IDO ya, Initial Decentralized Offering ya. Ya yang ketiga yaitu ICO. Tapi biasanya itu lebih ramai yang mengikuti ICO ya, karena nggak ribet ya. Ya rata-rata kalau ICO connect wallet aja kan. Tapi kalau IDO sudah mulai masuk ribet tingkat 2 ya. Sudah mulai ada yang QIC juga karena itu DEX ya. Terus apalagi kita masuk ke IEO, Initial Exchange Offering ya, itu sudah lebih lebih ribet karena daftar exchange tersebut ya, terus QIC juga ya, terus deposit dulu, terus setelah deposit ditukar dengan token tuan rumah atau koin tuan rumah, baru dapat pembagian koin ketika di listing. Jadi ya terserah kita sih mau pilih yang mana, tapi minimal saya sudah sharing ke kalian apa itu IDO ya teman-teman ya. Jadi saya rasa video ini punya value lah ya, dan video yang sebelum-sebelumnya kan ya saya harap kalian nonton itu juga ya, apa itu ICO, IEO sama IDO. Sudah saya buat videonya semua, kalian tinggal nonton, bedakan semua supaya nggak ketipu ya teman-teman. Karena kesini ya saya buat video ini supaya orang tuh ngerti gitu loh. Oh ternyata bukan sembarangan ikut presale ya kan, poinnya sama. Poin dari ketiga ini poinnya sama, presale ya, presale atau ya pembelian pertama lah ya, kita beli di awal ya, atau penjualan awal ya. Ada juga yang public sale ya, ada juga yang private sale ya kan, ada gitu-gitu. Tapi intinya satu ya,
itu penjualan awal ya, tergantung kita mau beli dari mana, mau beli dari ICO, mau beli dari mau beli ICO ya waktu ICO, atau mau pilih saja yang IEO, atau mau pilih saja yang IDO, terserah kita. Yang penting kita sudah tahu konsep dasarnya seperti apa ya. Semoga ini bermanfaat teman-teman, semoga sehat dan sukses terus buat kalian semuanya. Bye.